Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Tentu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1. Tema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Sebelum kita melanjutkan dan membahas lebih lanjut, saya akan bertanya, ayo, siapa di antara kalian yang pernah merasa gelisah, galau, merana, atau pernah merasa hidupnya tenang, tentram, dan nyaman? Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita merasa gelisah, galau, merana, atau juga kita merasa hidupnya tenang, tentram, damai, dan nyaman. Hal itu pasti ada penyebabnya. Kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup nyaman, kita hidup dengan rasa senang. Coba nanti kalian tuliskan apa yang menyebabkan kalian hidup senang atau nyaman dan apa yang menyebabkan kalian merasa gelisah. Di antara beberapa faktor yang menyebabkan kita bisa senang dan kadang kita bisa merasa gelisah ditentukan dari dekat atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti hidup kita akan menjadi tenang. Dan apabila kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu hidup kita akan menjadi gelisah. Salah satu kegiatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu adalah kita melaksanakan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan amal soleh atau perbuatan-perbuatan yang baik. Insya Allah dengan perbuatan itu kita akan bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ibadah yang dapat kita lakukan adalah yang terangkum dalam rukun Islam yang 5, yaitu mengucap kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, serta melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Masih banyak amal ibadah yang dapat kita lakukan selain itu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamalkan dengan berbuat baik kepada orang tua, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita. Nah, sekarang apa sih itu iman? Iman diartikan dalam secara bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, iman artinya adalah percaya. Coba anak-anakku sekalian, pernah tidak kalian pesan melalui jasa online, baik itu Gojek, GoFood, dan lain sebagainya? Kira-kira kita merasa nyaman nggak dengan apa yang kita pesan tersebut? Kalau kita merasa nyaman, berarti kita sudah percaya
yaitu mempercayai apa dengan yang sudah kita pesan akan sampai kepada kita. Nah, dengan percaya itu maka kita akan menjadi nyaman. Selanjutnya, iman diartikan secara istilah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau menurut istilah ada 3 aspek yang harus kita lakukan, yaitu percaya dalam hati, lisan kita membuktikan dengan 2 kalimat syahadat, dan kita buktikan dengan amal ibadah yang lainnya dalam bentuk perbuatan seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk menjalani baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bekal itu adalah tidak lain, yaitu iman. Dengan iman, hidup kita akan semakin terarah. Dengan iman, hidup kita tidak akan tersesat. Beriman kepada Allah merupakan hal pokok dari rukun iman. Coba, ayo, ada berapa sih rukun iman itu? Sekarang saya bertanya, rukun iman itu jumlahnya ada berapa? Dan sebutkan. Nanti ditulis ya jawabannya di buku tulis atau di lembar kertas. Setelah itu difoto dan dikirimkan melalui WA group. Beriman kepada Allah merupakan kewajiban pokok bagi manusia. Keterangan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136 berikut ini. Nah, anak-anak, kita sudah belajar mengenai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu apa penyebabnya kita merasa gelisah dan apa penyebabnya kita bisa tenang, bisa tentram dalam menjalani kehidupan. Dan kita bisa hidup kita menjadi terarah, tidak tersesat yang sejauh-jauhnya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136 yang dijelaskan faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka orang yang beriman itu tidak akan tersesat sejauh-jauhnya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa diambil manfaatnya, dan jangan lupa ya, tadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Guru dijawab dan dikirim melalui WA group. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar walaupun dari rumah. Kita terapkan sistem belajar di mana saja dan kapan saja, karena belajar itu anjuran Rasulullah. Kita belajar harus sepanjang hayat, jadi tidak ada batasnya. Oke, jangan lupa ya, tadi pertanyaannya dijawab dan dikirim melalui WA group. Semoga pada pembelajaran kali ini banyak manfaatnya dan ada hal-hal yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.